Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 24 Mei sampai dengan 28 Mei 2021. Tanggal 26 Mei ya, 2021 itu tanggal merah ya. Jadi hari bursa libur. Hari Rabu itu memperingati Hari Raya Waisak. Untuk 2565 ya, Hari Raya Waisak. Jadi libur tanggal 26 Mei hari Rabu. Saya bahas dulu analisa weekly mengenai BBCA ya. Di sini saya coba hilangkan dulu garis-garisnya ya. Ini terlalu banyak, jadi pusing ya. Jadi untuk weekly-nya ya, jadi seperti ini ya. Untuk minggu lalu ya, dia high-nya higher high, lower-nya lower low, tapi close-nya dia lower close ya dibandingkan minggu sebelumnya. Jadi mengenai BBCA ini kalau kita lihat dia cenderung sideways di range antara Fibonacci retracement 38,2% dan 23,6% ya, yaitu kurang lebih di area 31.000 sampai dengan 33.300 ya. Jadi yang sudah punya BBCA ya, perhatikan aja ini ya, saya gambarkan untuk stop lossnya ya, kira-kira pasang di mana. Kalau untuk trading ya, kalau untuk investasi ya nanti ceritanya lain lagi ya. Kalau untuk trading, kalau untuk BBCA kalau dilihat dari weekly-nya sih, kalau turun di bawahnya 31.300 lebih baik jual dulu sebagian, tapi kalau turun lagi di bawah 29.900, saran saya sih lebih baik jual dulu semuanya, karena dia ada kemungkinan turun di bawahnya 29.000 ya. Ada testing di area Fibonacci retracement 61,8%, kurang lebih di sekitar area 27.400 sampai dengan 27.500 ya untuk BBCA ya. Jadi masih belum benar-benar aman ya kalau mau masuk ya. Kalau mau masuk sih saran saya ada dua pilihan ya. Kalau mau sih yang pertama buy on weakness di sekitar area ini ya, 30.600 sampai dengan 30.800 ya. Jadi kalau buy on weakness itu bukan berarti turun langsung kena 30.600 langsung buy, enggak ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil rebound ya. Jadi kalau turun kena 30.600, kalau dia rebound ke atas 30.800 ya, kemudian naik ke atas 31.000, boleh mulai buy ya, seperti itu ya. Kemudian yang belum buy BBCA, kalau mau buy kira-kira di mana Pak Sunar ya, karena ini sebenarnya sih dia masih sideways ya. Jadi kalau mau buy, saran saya sih kalau buy high sell higher ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Ini high-nya tanggal 17 Mei di 32.500. Jadi belinya mulai dari 32.500 buy. Kemudian kalau dia berhasil lagi naik ke atasnya ini ya, ini Fibonacci retracement 23,6% di sekitar 33.300 ya. Tapi saya pakai acuan yang di atasnya ini ya, 33.600 ya, tanggal 23 Maret 2021. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 33.600, boleh tambah lagi ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau berhasil naik lagi ke atas berapa Pak Sunar kalau mau tambah lagi? Kalau mau tambah lagi ya kalau dia berhasil naik ke atas 34.400 ya. Jadi belinya bertahap aja karena kecenderungan masih sideways ya, terus terang aja di area ini ya. Jadi kalau buy on weakness ya tunggu di area sekitar 30.600 sampai dengan 30.800. Tapi kalau dia turun bawahnya 30.600, ada kemungkinan dia turun lagi ke bawahnya 29.900 ya. Ini di sini ya. Ini low-nya swing low tanggal 13 April 2021 ya. Jadi seperti itu. Kemudian BBRI ya. Kalau kita lihat di sini masih cenderung downtrend ya. Jadi masih cenderung resiko kalau mau buy BBRI ya. Kalau sudah punya BBRI Pak Sunar, kalau misalnya belum pasang stop loss atau trading stop ya, pasang aja stop lossnya di area ini ya, 3860 dan di 3820 ya. Jadi kalau turun banyak 3820, saran saya sih lebih baik jual dulu. Kenapa jual dulu? Kalau dia turun banyak 3820, kalau kita lihat di sini ini areanya kosong ya, dia nggak ada candle sama sekali. Ini kalau kita lihat dia ketika sebelumnya ya, di awal November dia naik, kemudian ini kan gap ya, ada gap ya. Jadi kalau dia turun banyak 3820, ada kemungkinan dia cepat turunnya sampai Fibonacci retracement 50%-nya ya, kurang lebih di sekitar area 3.550 ya.
di sini kita lihat di sini daerah sini ya. Kalau dia turun lagi ada kemungkinan besar dia turun sampai 3.200-an ya. Ini Fibonacci retracement area 61,8%-nya ya. Jadi masih resiko untuk BBRI ya. Yang sudah punya hati-hati aja. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy kira-kira di mana ya? Ya kalau mau buy kita lihat aja. Kalau kita lihat di sini ya 4.000 ya, itu titik terbaik ya kalau kita mau buy ya, paling cepat ya. Ini 4.000. Ini yang sebelumnya saya hapus saja supaya banyak garis nanti bingung ya. Ini saya hapus dulu. Jadi ini stop lossnya yang sudah punya ya, stop lossnya 3860 dan 3820. Kalau belum punya, saran saya kalau mau buy ya, trading buy ya, karena masih downtrend. Saran saya kalau mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4.000 ya buy. Kemudian kalau naik lagi ke atas 4140 boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Kemudian Pak Sunar, kalau berhasil naik lagi ke atas 4140, kira-kira nambah lagi di area mana ya? Ya kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 4280. Jadi belinya bertahap aja ya, mulai dari 4000 ke atas, kemudian 4140, kemudian 4280. Kalau mau di tengah-tengahnya antara 4140 dan 4280, bisa buy di area sekitar 4220 ya. Itu untuk BBRI ya, seperti itu ya. Tapi belinya bertahap aja karena masih cenderung bearish ya, masih cenderung downtrend ya kalau kita lihat di sini ya. Jadi dia sebenarnya minggu ini dia akan testing ini ya, Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Kalau dia bertahan di atasnya ya ada kemungkinan dia akan rebound kembali ya, targetnya kurang lebih ya sekitar ada kemungkinan 4.460-an ya kurang lebih ya di sini ya. 4450 sama dengan 4460 ya. Selama dia bertahan di atasnya Fibonacci retracement 38,2% ya, kurang lebih di area 3890-an ya. Ya itu kurang lebih penutupan terakhir ya. Penutupan terakhir di area 3890 ya. Jadi seperti itu, belinya bertahap aja. Yang sudah punya jangan lupa pasang stop loss gitu aja ya. Kemudian berikutnya BMRI. Saya lihat dulu dari mingguannya ya. Ya kalau kita lihat di sini untuk BMRI ya. Ini sebelumnya saya sudah garis di sini ya. Ini sebenarnya target koreksinya ya. Jadi dia kan masih turun. Kalau kita lihat di weekly chartnya di sini dia high-nya dia lower high, lower low dan lower close ya. Jadi sebenarnya masih resiko dan dia testing area sekitar Fibonacci retracement 50%-nya ya. Jadi kurang lebih di area sedikit di bawahnya ya. Sekitar 5.350 sampai dengan 5.500-an ya kurang lebih ya. Testing di area ini. Kemudian kita lihat hariannya, dia terakhir dia rebound ya hari Jumat ya 21 Mei ya. Yang sudah punya Pak Sunar pasang stop lossnya di mana gitu ya, atau trailing stopnya ya. Ini saya sudah pakai acuan 5775 ya. Ini adalah acuan dari swing high yang ini ya, 14 Oktober ya. Jadi kalau turun lagi banyak 5775 lebih baik jual dulu ya sebagian ya. Kalau dia turun lagi di bawahnya 5.600 ya, di sini 5.600 ya. Jadi kalau turun lagi bawahnya 5.600, saran saya lebih baik jual dulu yang punya ya, seperti itu ya. Kalau yang mau buy on weakness, saran saya sih tunggu di area ini ya, yang seperti ini ya. Swing low-nya di sekitar area 5.400 ya. Jadi ini yang saya kotakin ini saya hapus saja supaya nggak mengganggu ya. Jadi kalau mau buy on weakness ya sekitar area 5.400 ya, kalau posisi sekarang ya. Jadi buy on weakness bukan berarti oh Pak Sunar kena 5.400 langsung buy, enggak ya. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound ya, seperti itu ya. Atau kalau mau buy high sell higher ya, kalau misalnya di sini nggak dikasih ya, karena dia akan cenderungan mudah-mudahan dia rebound ya. Jadi kalau mau buy high sell higher, mulai aja sebenarnya 5.900 ini masih resiko ya. Saran saya sih minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%-nya ya, yaitu di level 6.000 ya. Jadi dia kalau berhasil naik ke atas 6.000 boleh mulai buy ya, seperti itu ya. Kemudian naik lagi ke atas 6150 tambah lagi, naik lagi ke atas 6275 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 6400 boleh tambah lagi. Maka target price-nya kurang lebih sekitar area 6550 sampai 6850 ya.
Itu untuk BMRI. Jadi sejauh ini memang masih resiko downtrend ke bawah ya, masih lesu ya. Jadi kalau mau buy jangan terlalu banyak ya, mulai dari saya mulai dari 6.000 aja ya. Kalaupun mau curi start lebih awal ya, sebentar saya mau curi start lebih awal lah, nyicil sedikit ya. Ini kita lihat volumenya sudah mulai menanjak ya 5 hari, rata-rata 5 harinya ya. Yang terakhir juga hari Jumat ya, lebih dari rata-rata 5 harinya. Candlenya juga cukup bagus walaupun masih belum meyakinkan ya. Jadi tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5.900 itu paling awal. Tapi saran saya sih tunggu 6.000 ke atas saja ya. Ya terserah sih, atau sebagian dulu 5.900 nanti naik lagi ke atas 6.000 tambah lagi, naik lagi ke atas 6.150 tambah lagi, naik lagi ke atas 6.275 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk BMRI. Kemudian berikutnya di sini kita lihat ya untuk BBNI ya, Bank BNI ya. Dia saat ini testing ini ya, minggu lalu dia testing Fibonacci retracement 38,2%. Jadi dalam minggu ini dia berusaha untuk naik ke atasnya, naik dan bertahan di atasnya ini ya, Fibonacci retracement yang ini ya. Ini kurang lebih tadi Fibonacci retracementnya di area 38,2% ya. Jadi dia selama bertahan di atas 5.300 masih ada peluang ya, peluang untuk naik sampai dengan kurang lebih targetnya ya 5.900 sampai 6.200 lah. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di area 5250 ya, dan di area 5175. Kalau dia turun bawahnya 5175 apakah masih hold Pak Sunar? Saran saya sih kalau dia turun di bawahnya 5175 lebih baik jual dulu, karena dia ada kemungkinan turun sampai Fibonacci retracement 50% ya, minimum di sekitar area ini ya. Ini swing high terakhirnya sekitar 4950 ya, jadi masih jauh ya. Jadi lumayan kalau turun lagi 5175 ya 4950 berikutnya ya, seperti itu ya. Atau bahkan turun sampai di bawahnya 4860, karena resikonya di sini kalau kita lihat dia loncat-loncat gap ini ya. Jadi kalau turun ya juga dia turunnya cepat gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih rebound ya. Kalau belum punya Pak Sunar, kalau mau buy kira-kira buy-nya di mana gitu ya. Ya kalau acuan sebelumnya saya pakai acuan ini ya 5525 ya. Boleh pakai acuan itu, jadi kalau sudah berhasil naik ke atas 5525 buy ya, seperti itu ya. Atau kalau mau buy lebih awal Pak Sunar, saya mau curi start lah lebih awal, sebenarnya sih boleh-boleh saja ya. Minimal naik ke atasnya 5425 buy ya. Saya pakai acuan high-nya 19 Mei aja ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 5425 buy bagi yang mau trading buy ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kenapa jangan terlalu banyak? Karena resikonya masih besar ya. Kalau kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6 minggu terakhir dia candlenya merah terus ya. Jadi ada kemungkinan masih lesu ya. Jadi kalau mau buy tunggu kalau di atas 5425 buy, tapi jangan terlalu banyak ya karena masih resiko ya. Istilahnya masih spekulasi buy ya. Baik, kemudian dia naik lagi ke atas 5525, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Jadi buy-nya bertahap aja nyantai. Kalau dia naik lagi Pak Sunar di atasnya ini ya 5650 ya. Ini saya pakai acuan swing high-nya 17 Mei dan juga ini di high-nya 10 Mei ya. Dia juga rapi di sini ya, swing low-nya 22 April ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 5650 boleh tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 5775 boleh tambah lagi, boleh. Maka targetnya kurang lebih sekitar 5.900-an sampai 6.200 ya. Mudah-mudahan sampai di atas ini ya. Atau minimal 6.100 lah untuk BBNI ya. Seperti itu ya. Kalau candle weekly-nya sih dia jelek ya. High-nya di sini walaupun sama dibandingkan minggu lalu, dia lower low dan lower close ya. Jadi jangan terlalu agresif buy ya kalau dia rebound ya. Karena kalau kita perhatikan di sini ya, hijau 2 kali, 3 merah dia gagal turun lagi. Jadi masih downtrendnya di sini cukup kuat ya. Ini saya sudah sebutkan sebelumnya, dia sudah breakdown dari triangle-nya ini ya. Ini ada pattern-nya triangle ya. Di sini ya. Jadi dia cukup rapi ya pattern-nya di sini ya. Saya tebalkan aja supaya kelihatannya triangle-nya di sini. Ini pattern sebelumnya ya. Jadi dia breakdown di bawahnya ya. Jadi dia masih resiko ya. Kalau mau trading buy sih beli saja, belinya bertahap sesuai dengan yang saya sebutkan sebelumnya ya. Kemudian berikutnya BDMN. Jadi BDMN ini dia saat ini ya, yang terakhir minggu lalu ya, dia testing area Fibonacci retracement 78,6% ya. Kalau yang sudah punya ya hati-hati aja kalau dia turun di bawahnya 2400 ya, lebih baik jual dulu. Kemudian kalau mau buy on weakness, saran saya sih
tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2510 ya. Untuk lebih amannya itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 61,8% yaitu di 2640 ya. Itu kalau yang mau buy BDMN, karena kalau kita lihat di sini weekly-nya dia itu lower high, lower low dan lower close ya. Masih resiko turun lagi masih ya. Walaupun di sini dia testing Fibonacci retracement 78,6% ya. Jadi buy on weakness ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2510 ya. Lebih amannya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2640 buy. Kemudian naik lagi ke atas 2710 buy, naik lagi ke atasnya ini ya. Ini ada dua pilihan, 2760 atau 2800 ya. Kalau mau average up ya, boleh 2760 tambah lagi, 2800 tambah lagi. Target price-nya kurang lebih sekitar 2870 dan Fibonacci retracement 38,2% ya. Kurang lebih di area ini ya. Ini di area yang saya kasih garis merah ini sekitar 29. Sebentar ya, ini di high-nya ini ya. 2940 ya, itu target price-nya di kurang lebih di area sekitar 38,2% nya ya target price-nya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif juga ya. Karena sudah punya ya, hati-hati kalau dia turun bawahnya 2400 ya, karena dia kecenderungan akan turun lagi lebih dalam. Kemudian berikutnya untuk BBTN ya. Kalau kita lihat di sini BBTN ya, dia candlenya lower high, lower low, dan lower close ya. Dia kecenderungan ini sudah breakdown dari support sebelumnya ya, 1570 ya BBTN ya. Jadi yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang stop lossnya di mana gitu ya. Kalau belum pasang stop loss ya, sudah punya, pasang aja di 1545 dan 1525 ya, seperti itu ya. Kemudian bagi yang ingin buy sebelumnya ini masih belum aman ya. Walaupun di sini ini kelihatannya dia sideways di sini ya, antara 1570 sampai dengan area 1700, di sini 1735-an ya. Jadi seperti sideways ya di sini ya. Tapi secara keseluruhan dia masih resiko ya. Kenapa resiko? Karena kalau kita perhatikan di sini naik, turun, kemudian sideways, ini breakdown ya. Walaupun dia belum konfirmasi lebih lanjut ya, karena masih satu ya. Ada kemungkinan aja rebound ke atas. Jadi kalau mau buy sih menurut saya ya, lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement 38,2%, dia di area kurang lebih ini ya, hanya yang tanggal 17 Mei ya. Jadi kita pakai acuan 1630. Jadi kalau mulai naik ke atas 1630 buy. Itu kalau mau yang spekulasi buy ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1630 boleh buy, kemudian naik lagi ke atas 1660 boleh tambah lagi ya, buy up ya. Resisten terdekat yang dia harus break adalah 1715 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1715, kemungkinan besar dia berhasil breakout ke atas 1770 ya. Ada kemungkinannya. Jadi belinya bertahap aja, kalau mau buy mulai dari 1630 buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 1660 buy, kalau breakout ke atas 1715 tambah lagi. Kalau berhasil breakout lagi Pak Sunar di atas 1770 boleh tambah lagi, boleh. Ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih sekitar 1875 ya. Tapi secara keseluruhan dia masih resiko ke bawah ya. Jadi hati-hati aja kalau mau trading buy ya, boleh saja belinya bertahap seperti yang saya informasikan ya. Jadi saya bukan mengajarkan tangkap pisau jatuh, enggak ya. Memang kondisinya masih lesu di sini ya. Tapi kalau yang mau trading buy bertahap sih boleh-boleh saja ya, setiap di level-level garis-garis yang sudah saya sebutkan ya. Jadi sekian kurang lebih analisa saham mingguan untuk 6 bank terbesar ya, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, BDMN, dan BBTN ya. Untuk periode 24 Mei 2021 sampai dengan 28 Mei 2021. Perlu diingat hari Rabu 26 Mei hari raya Waisak ya. Jadi bursa libur 1 hari ya. Jadi minggu ini cuma 4 hari aja ya. Kira-kira sekian, terima kasih.